Halo semuanya, di sini aku Melisa Eva Afriyanti, NPM 2320701073, nomor 2, akan menjelaskan sedikit tentang materi mineral, di tepatnya fosfor, untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrisi ternak dasar. Apa sih yang dimaksud dengan mineral? Mineral merupakan unsur penting dalam tanah, bebatuan, air, dan udara. Pada ternak sendiri, 4% komposisi tubuhnya terdiri atas mineral. Sekitar 50% mineral di tubuhnya terdiri dari kalsium, 25% fosfor, dan 25% lainnya mineral-mineral lainnya. Mineral dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah yang sedikit, namun hal itu sangat penting untuk proses fisiologis dan pertumbuhan ternak. Mineral digolongkan menjadi dua berdasarkan kegunaannya, yaitu mineral esensial dan mineral non-esensial. Mineral esensial nih diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim dan pembentukan organ. Sedangkan mineral non-esensial adalah mineral yang kandungannya dalam jaringan sangat sedikit. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh ternak, mineral dibagi menjadi dua lagi nih, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Apa saja nih mineral yang termasuk dalam makro? Yaitu mineral antara lain kalsium, fosfor, kalium, magnesium, natrium, dan klor. Sedangkan mineral non-esensial yaitu seng, molybdenum, mangan, kobalt, krom, nikel, dan iodin. Mineral makro dibutuhkan lebih banyak dibandingkan mineral mikro. Mineral tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus disediakan dalam ransum, baik dalam hijauan, konsentrat, maupun makan suplemen. Tadi kan aku sudah menjelaskan sedikit tentang mineral. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa itu fosfor. Fosfor merupakan mineral makro esensial yang dibutuhkan dalam ternak dengan jumlah yang cukup untuk optimalisasi performa pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Fosfor banyak dijumpai pada ternak ruminansia. 1% dari bobot ternak mengandung fosfor. Sebanyak 80% fosfor terdapat pada tulang dan 20%-nya terdistribusi dalam sel tubuh yang berperan dalam mempertahankan struktur sel dan pembentukan tulang, gigi, dan otot. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tahap-tahap siklus fosfor yang ada di muka bumi ini. Pada gambar tersebut merupakan tahapan-tahapan siklus fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Fosfor dapat ditemukan di kerak bumi, terutama di batuan sedimen yang mengandung mineral fosfat. Kemudian, bebatuan-bebatuan tersebut akan mengalami pelapukan seiring dengan berjalannya waktu. Pelapukan tersebut akan bertemu dengan curah hujan, maka akan melarutkan bebatuan dan melepaskan ion fosfat anorganik ke tanah dan juga air. Yang kedua, tanaman menyerap fosfor. Siklus fosfor melewati bagian biotik, yang mana senyawa fosfat dalam air dan tanah akan diserap oleh tanaman. Dengan tanaman, senyawa fosfat akan diubah menjadi materi genetik berupa DNA dan RNA bersama gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Setelah diserap oleh tanaman,
fosfor akan masuk ke dalam rantai makanan. Dalam tanaman tersebut akan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Yang ketiga, dekomposisi. Ketika makhluk hidup mati, maka sisa-sisa tubuhnya akan mengalami dekomposisi. Yang mana nih, dekomposer atau distributor akan menguraikan sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup menjadi lebih sederhana, termasuk unsur fosfor. Pada tahap tersebut, unsur fosfor yang dikonsumsi oleh makhluk hidup kembali ke tanah dalam bentuk senyawa fosfor organik. Yang keempat, mineralisasi. Selanjutnya, siklus fosfor memasuki tahap mineralisasi. Fosfat organik dalam tanah akan dipecah oleh bakteri menjadi bentuk senyawa fosfat anorganik. Proses mineralisasi tersebut dapat menjadikan unsur fosfor dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Yang terakhir atau yang kelima, masuk ke lautan. Tapi tidak semua fosfor akan kembali ke tanah dan langsung digunakan kembali. Mayoritas unsur fosfor terbawa oleh limpasan air ke sungai dan berakhir di lautan. Unsur fosfor yang terbawa air ataupun sisa organisme hidup yang tenggelam akan membentuk lapisan sedimen yang mengandung fosfor. Lapisan sedimen yang mengandung fosfor ada di dasar lautan dan memerlukan proses geologis berupa pengangkatan untuk dapat kembali ke daratan. Proses geologis tersebut memerlukan waktu yang cukup lama yang berada di dasar laut selama 20-100.000 tahun. Itu merupakan tahap-tahapan siklus fosfor. Sedikit info nih tadi tentang daur fosfor. Selanjutnya, bahan pakan asal hewan yang mengandung kandungan fosfor yang tinggi biasanya dalam bentuk mudah tersedia. Berbagai bahan pakan yang mengandung tingginya akan fosfor, tepung ikan dan tepung daging. Ada nih biji-bijian juga mengandung fosfor, tetapi kandungannya hanya 0,3-0,4% fosfor, sedangkan kebanyakan dari jerami sangat rendah kadar fosfornya. Contoh bahan pakan yang mengandung kaya fosfor pada dedaunan yaitu daun indigofera dan daun lamtoro. Di alam, fosfor tidak dapat dalam bentuk bebas, tetapi kebanyakan dalam bentuk senyawa fosfat seperti dalam batuan fosfat dan apatit. Pada tulang dan gigi, dalam tanah yang subur dan di dalam air, fosfat berbentuk kalsium fosfat. Ketersediaan fosfor dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total fosfor. Sebagian fosfor dalam tanah tidak dimanfaatkan secara efektif oleh tanaman karena fosfor dalam tanah adalah dalam bentuk piang terikat oleh koloid tanah. Fosfor ikut berperan dalam proses degradasi glukosa menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis. Selanjutnya, asam pirufat akan dikonversi menjadi asam asetat, propionat, dan butirat yang berakhir dengan pembebasan hidrogen dan bahan reduksi. Selanjutnya nih, kayak akibat kekurangannya fosfor dapat menyebabkan gejala-gejala defisiensi fosfor yang parah, dapat menyebabkan persendian kaku dan otot menjadi lembek. Ransum yang memiliki kandungan fosfornya rendah dapat menyebabkan penurunan kesuburan dan produktivitas. Indung telur tidak berfungsi secara normal, depresi, dan estrus tidak teratur. Pada ternak ruminansia, mineral fosfor yang akan dikonsumsi sekitar 70% akan diserap oleh tubuh, kemudian menuju plasma darah, dan 30% akan keluar melalui feses. Dalam dunia peternakan, ternak bisa saja mengalami hipofosfatemia saat
hewan mengkonsumsi pakan dengan kandungan protein dan energi yang tinggi, tetapi fosfornya rendah. Sementara itu, pada situasi di mana hewan hanya diberi pakan ini, pada pertengahan sampai akhir musim hujan, bukan dalam periode laktasi dan kebun dengan akhir, dan tidak disuplementasi dengan fosfor dalam bahan pakannya nih, maka kadar fosfor dalam darah akan kurang dari 3,5 sampai 4 mg per dl dan kurang 3 mg per L masing-masing, dapat menunjukkan hewan akan mengalami defisiensi fosfor subklinis dan klinis. Defisiensi fosfor atau gangguan metabolik akibat kekurangan fosfor dapat ditanggulangi dengan pemulihan asupan pakan dengan kandungan fosfor yang lebih baik. Untuk mengatasi kandungan fosfor hijauan yang rendah, maka akan dilakukan pemupukan tanaman pakan dengan tambahan fosfor. Tanaman-tanaman tersebut menyerap fosfor tersebut. Pada musim kemarau, penanggulangan defisiensi fosfor diupayakan dengan memastikan bahwa asupan hijauan, protein, serta karbohidrat non-struktural terpenuhi agar suplementasi fosfor dapat memberikan manfaat pemulihan status metabolisme fosfor. Sekian dari aku, terima kasih.